Baik, jadi di sini kami dari salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan tentang modul 13 yaitu menyempurnakan kelas model desain. Saya Zulfa, saya akan mempresentasikan tujuan. Tujuan dari modul 13 ini yaitu memperbaiki atribut model domain, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor dari model domain, mempengaruhi perilaku metode, dan membuat komponen dengan interface. Next. Lalu ada peta proses. Nah, di sini peta prosesnya seperti biasa ada stakeholder sebagai aktor, lalu ada non-functional requirements dan functional requirements. Next. Lalu ada memperbaiki atribut model domain. Atribut mencakup berikut, yaitu ada menyempurnakan metadata atribut, lalu ada memilih tipe data yang sesuai, lalu ada membuat atribut turunan, lalu ada menerapkan enkapsulasi. Next. Menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram UML mencakup berikut. Ada nama, ada visibilitas, ada jenis, ada multiplisitas, nilai awal, kendala, one of chainable, only, or frozen. Next. Lalu ada menyempurnakan metadata atribut. Nah, di sini tuh ada dua diagram. Di situ ada analisis dan desain. Nah, di analisis tuh kita cuma bisa ngelihat di situ ada entitas sama atributnya. Jadi entitasnya tuh customer, terus dia memiliki atribut nama depan, nama belakang, alamat, dan nomor telepon. Nah, kalau desain di situ kita udah bisa ngelihat dia itu sebagai memiliki frozen atau ada string, ada seperti itu. Next. Nah, memilih tipe data yang tepat. Tipe data merupakan trade-off dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Next. Nah, jadi di sini tuh tipe data itu ada 5. Ada string. Nah, string itu biasanya dia itu dibuat representasi UI dan representasi penyimpanan database. Nah, ada long. Nah, kalau long itu dia tuh bisa menyimpan, mewakili nomor telepon yang besar dan luas, bisa nyampe nomor internasional gitu. Terus ada phone number. Nah, phone number itu dia tuh mewakili data ponsel. Dia tuh transparan secara representatif, tetapi membutuhkan pengkodean tambahan. Terus ada char. Char itu tipe datanya mirip dengan string. Terus ada integer array, dia itu menghemat ruang tetapi tidak menggunakan representasional transparan. Next. Lalu ada membuat turunan atribut. Dalam analisis, Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dan diturunkan dari sumber lain. Contoh kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahir. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, lalu ada menerapkan enkapsulasi. Di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. Lalu tambahkan metode pengaksesan publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Lalu ada tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau non-frozen. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fafa. Lanjut, Pak. Di sini ada contoh enkapsulasi. Nah, di sini ada pelanggan yaitu nama depan, nama belakang, alamat, terus di sini ada aksesorsnya yaitu get nama belakang, get alamat, get nomor telepon, terus ditambah ada mutator yaitu set alamat dan set nomor telepon. Lanjut. Nah, di sini ada memperbaiki kelas penghubung. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini. Ada jenis. Jenis itu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Terus arah traversal, yang biasa disebut navigasi. Asosiasi yang berkualitas, mendeklarasikan metode manajemen asosiasi. Terus menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak, menyelesaikan kelas asosiasi. Lanjut, box key.
Bok. Jenis hubungan. Nah, tadi kan udah disebutin ada 3 jenis hubungan, yaitu asosiasi, agregasi, komposisi. Hubungan-hubungan ini menyiratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli, ya biasanya disebut sebagai atribut instan. Ada jenis hubungan lain, ketergantungan yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instan yang memegang objek itu. Lanjut. Nah, asosiasi, hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Di situ ada analisis sama desain. Di analisis itu ada Boki, lanjut. Nah, ada pengumpulan. Jadi pengumpulan itu suatu bentuk asosiasi khusus yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat, keseluruhan, dan bagian komponen. Nah, di situ ada reservasi, kamar, customer, kamar juga, terus ada refinance. Di customer ada nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, entitas dari customer tadi itu. Lanjut. Boki. Nah, ini komposisi. Oke, itu komposisi itu suatu bentuk agregasi yang mengharuskan bagian instance dimasukkan dalam paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian itu. Nah, di situ tuh ada reservasi kan, reservasi itu punya pembayaran, terus di bawahnya ada pengakses get by type, get by number, get by aku, amount, terus ada mutatornya itu set by type, set by number, set by amount. Lanjut. Nah, navigasi. Panah navigasi menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Tuh. Hubungan dua arah komplisit, kamar sama milik. Terus hubungan dua arah eksplisit, kamar sama milik juga. Jadi ada apa tanda panahnya, itu dua dah. Hubungan secara eksplisit, sama aja. Lanjut, Bob. Navigasi. Nah, terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain tuh. Dapat contohnya. Kalian bisa lihat, kalian bisa memahami sendiri. Lanjut. Asosiasi berkualitas. Nah, di sini ada dalam asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Nah, terdapat contoh lagi. Kalian bisa pahami sendiri. Oke, lanjut. Saya ke ini habis ini siapa deh? Rani. Apa akan dilanjutkan oleh Khairani. Lanjut. Ya. Selanjutnya itu metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan 1 ke 1 memerlukan variabel instansi tunggal. Seperti berikut, ada analisis, survei dikirim ke pelanggan, lalu didesain. Dari survei itu terdapat atributnya pelanggan, lalu ada metodenya get pelanggan dan set pelanggan. Akan dikirim ke pelanggan. Lanjut. Lagi 10 menit mati. Yaudah lanjut dulu. Metode Lagi hubungan. 10 menit mati. Hubungan 1 ke banyak memerlukan penggunaan koleksi. Seperti berikut, ada analisis dari bangunan ke kamar itu dari 1 ke banyak. Lalu untuk desain yang entitasnya atribut bangunan, atributnya kamar, lalu ada metode get rooms, add room, and remove room.
ke kamar. Lanjut, Ki. Memecahkan hubungan banyak ke banyak. Mengelola banyak ke banyak asosiasi itu menantang. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Seperti gambarnya, teman-teman bisa lihat. Lanjut, Ki. Lalu memecahkan asosiasi banyak ke banyak. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas diantaranya yang mengurangi asosiasi tunggal banyak ke banyak menjadi dua asosiasi satu ke banyak. Seperti contohnya itu analisis. Analisisnya yang pertama persen dari satu ke banyak, satu ke nol, yaitu ke mobil. Lalu desainnya itu dari person ke pemilikan. Paham saya itu. Lanjut, Ki. Lalu menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram, didesain. Seperti gambarnya itu, terdapat permainan ke tim itu 2. Terus lalu ada score tim, terdapat atribut score integer, dan for fate boolean. Lanjut, Ki. Udah. Iya. Menyelesaikan kelas asosiasi alternatif. Kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Jadi, di antara lanjut. Metode pemurnian. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama, analisis CRC. Dia Oke, lanjut. Perilaku metode beranotasi. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Seperti gambarnya, terdapat sintaks dan atribut. Dan mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Jadi di sini ada entitasnya pelanggan, atributnya dapat nama depan dengan nilai string, nama belakang string frozen, alamatnya, terus lalu telepon. Dan ada metode juga untuk konstruktornya pelanggan, nama string, lalu habis itu ada pengakses, get first name, get last name, get address, get phone number. Lalu ada mutatornya, set address, set phone number. Lalu ada meninjau kopling. Idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah,
sambil mempertahankan FR dan NFR. Di sini ada library branch, member, book, dan loan. Kopling rendah, yang tadi itu kopling sangat tinggi. Dan kopling rendah. Udah. Habis itu meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Kohesi yang rendah itu ada member, loan date, ke book, itu 0. Dan kohesi yang tinggi buat ID baru aja ya biar nggak kepotong. Ya udah. Nanggung lagi 3 menit. Bye. Bye. Two kids with their hearts on fire, who's gonna save us now? When we thought that we couldn't get higher, things started looking down. I look at you and you look at me like nothing but strangers now. Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out. Think about what you believe in now. Am I someone you cannot live without? 'Cause I know I don't wanna live without you. Yeah, come on, let's turn this all around. Bring it all back to the bar downtown when you wouldn't let me walk out on you. Yeah, you said, hey, what you doing for the rest of your life? And I said, I don't even know what I'm doing tonight. Went from one conversation to your lips on mine. And you said I never regretted the day that I called you mine. So I call you mine. Can I call you mine? And you said I never regretted the day that I called you mine. Broke kids running through the city, drunk on the subway train. Set free every time you kissed me, we couldn't feel no pain. You looked at me and I looked at you like we never look away. Broke kids running through the city, don't let the memory fade. You said, hey, what you doing for the rest of your life? And I said, I don't even know what I'm doing tonight. Went from one conversation to your lips on mine. And you said I never regretted the day that I called you mine. So I call you mine. Apa tuh, Ron? Halo semua. Goblok. Orang nggak ada suara. Goblok. Ya orang nggak ada suara.
Orang lu pakai handset. Geblek. BTW gue tadi kurang gak sih slide-nya? Enggak. Aman. Beli laptop baru biar nggak lolo. Aku lihat di foto lu bertiga di Kemenak. Jalan-jalan. Gua juga dikit bawa baju anjir. Taunya liburnya banyak. 40 menit dia. Bilang di LAN dong. Gak join. Waktu adalah waktu berharga. Perlu habis ini. Siap. Itu. Papa mana? Abis Rani siapa? Yaudah yuk. Iya. Gua gak dapet anjir. Gak dapet. Anjay. Kayaknya Pak Teno salah ini. Halo. Berarti udah selesai nih. Iya. Gua gak belum dapet penutupan anjir. dulu penutupan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua gak dapet. Waalaikumsalam. Gua gak dapet. Dah. Gua gak dapet anjir.